Oke teman-teman, hari ini aku akan bahas soal DCTL yang aku buat. Jadi di sini aku ada satu shot buat jelasin overall dari DCTL yang aku buat. Pertama-tama kita bisa tarik power grid di sini. Ini power grid basic buat naruh semua DCTL-nya. Shot ini direkam pakai Red White Gamut Redlock 3G10. Jadi buat DCTL yang bakal ku jelasin di sini tuh ada primaries, saturation curve, terus gamut control, palette builder, tone builder, utility, sama tekstur di sini. Pertama-tama aku akan bahas soal primaries. Jadi primaries ini basicnya color correction tools. Dia ada buat ngatur exposure, kontras, white balance, sama skin tone compress. Ini aku akan bahas satu persatu nantinya. Dan untuk color correction aku biasanya juga ngaktifin utilities. Jadi utilities nih monitoring tools buat ngecek skin tone, heat map buat ngecek exposure, saturation checker buat ngecek intensitas saturasi di gambar kita. Pertama-tama kita bakal nyalain dulu dengan mode split view. Jadi kalau misalkan kita pengen single view, kita tinggal pilih aja dari single utility. Tapi kalau misalkan mau langsung empat-empatnya tampil, bisa langsung centang split view. Jadi pertama-tama yang bakal aku adjust adalah exposure, karena kita lihat di kiri sini gambar kita overexpose. Mungkin aku bakal tampilin begini deh, biar bisa agak gede dikit. Jadi kita bisa turunin exposure-nya pakai stops di sini. Jadi hitungan stops di sini itu juga mirip sama meter yang ada di sini. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan gambar kita di posisi key light-nya sini kan ada di over 2 stop. Misalkan kita pengen turun 1 stop, harapannya warna oranye ini bakal ke arah kuning pucat ini nih. Jadi misalkan kita turun 1 stop, sesuai ekspektasi dia bakal turun ke angka tersebut. Jadi kurang lebih begitu. Kita bisa tambahin kontras sedikit, terus tambahin sedikit temperatur ke cool. Oke, nah sekarang kita bakal fokus ke metering skin tone. Jadi hal yang pengen kulakuin, sebisa mungkin aku bikin area skin tone-nya nanti warnanya kebanyakan di area warna kuning, sesuai kayak indikator yang ada di sini. Jadi karena ini kelihatan banyak hijaunya, jadi kita bisa reduce hijaunya pakai tint ke kanan alias nambahin sedikit magenta, mungkin sekitar segini. Dan ini kita bisa lihat masih banyak hijau sebenarnya teman-teman. Tapi kalau kita push lebih banyak di sini bakal ada campuran magenta juga. Mungkin kita atur segini cukup. Terus kita bakal bahas soal compress skin. Mungkin kita bisa matiin ini dulu. Kita balik ke sini, kita cek ke vector scope. Jadi fungsi dari si compress skin ini, kalau teman-teman cek di sini di area skin, kalau kita kompres, dia tuh bakal ngumpulin area color hue yang ada di skin tone area jadi di satu titik. Ini berfungsi buat ngurangin color variation. Bisa dilihat di sini teman-teman, ini bisa jadi lebih merah kalau kita pakai full intensity, karena awalnya dia kuning, dia berusaha dikompres ke titik ini, jadi dia bakal nambahin sedikit merah. Mungkin kita pakai sedikit aja di sini, setengah mungkin. Dan ya mungkin kita bisa turunin, makin cool sedikit, tambahin green sedikit.
Jadi ini before, ini after. Buat sekarang gambar kita kurang saturasi, kita bisa langsung ke set curve. Jadi di sini kita bisa tambahin global saturation juga, tapi buat sekarang aku bakal turunin global saturation, tapi aku bakal push area low sama midnya buat nge-push si low saturation area di sini. Mungkin kalau teman-teman lihat gambarnya nggak terlalu clean ya, nggak putih gitu. Itu akan aku bahas nanti, karena ini base foundation buat ngarahin ke look. Kalau teman-teman juga mau clean banget gitu bisa aja, kita tinggal kurangin lagi temperaturnya. Mungkin kurang lebih segini, dan ini tambahin lagi sedikit buat global satnya. Jadi ini before, after, before, after. Next, aku bakal aktifin si tone builder. Jadi tone builder nih basically cuman split toning sama kontras buat gold shadow sama warm highlight. Ini juga parameternya masih bisa kita ubah sesuai kebutuhan, tapi buat sekarang karena ini bawaan dari power grid, aku cukup sama look yang dikasih. Bisa kita lihat makin banyak color separation di sini karena perpaduan kontras sama split toning yang ada di sini. Kalau misalkan butuh lebih kontras lagi, kita juga masih bisa push, tapi mungkin cukup segini aja. Terus next kita bakal bahas soal palette builder. Jadi palette builder nih basicnya adalah kita bisa milih warna apapun yang kita tunjukin di sini pakai show target color, dan kita bisa ganti warna apa aja. Ini juga bisa dicek ke vector scopes, itu dia nunjukin ke color apa aja. Jadi ini fungsinya buat bikin color separation atau color monokromatik gitu. Tapi by default dia bakal ngarahin ke arah cyan yang komplement sama warna skin tone. Jadi di sini cara pakainya kita tinggal tambahin intensitasnya, dan bisa dicek di sini skin tone kita nggak terkena biru terlalu banyak. Jadi bisa dibilang anggap aja ini target offset 0. Kalau kita full intensitasnya dan target offsetnya 0, ini artinya dia bakal ngasih warna biru ke seluruh gambar. Sedangkan kalau kita arahin ke kiri, dia bakal ngeeliminasi area-area yang saturasinya tinggi. Contoh di sini kan ada skin tone, ada bibir, dia nggak terlalu banyak kena efek dari warna biru itu sendiri. Jadi biasanya aku bakal pakai kurang lebih segini buat bikin color separation. Jadi ini before, ini after, before, after. Dan kalau misalkan ini kelihatan terlalu biru bagi teman-teman bisa pakai clean gray. Ini efek buat ngurangin efek biru tadi ke area black atau area white. Jadi kita bisa pakai tools ini buat ngebersihin lah, kurang lebih fungsinya. Terus di sini kita juga ada pre-saturation. Pre-saturation ini ngatur saturasi gambar sebelum warna birunya kita tambahin, dan post saturation bakal ngatur saturasi setelah warna birunya ditambah. Jadi misalkan kita butuh skin tone-nya lebih tebal begini juga bisa, atau misalkan birunya udah cukup segini, merahnya juga cukup segitu untuk skin tone-nya, tapi kita pengen push lagi, kita bisa pakai yang post buat nambahin color separation-nya. Tapi buat sekarang kayak aku bakal tambahin di pre-saturation aja. Yap, kurang lebih begitu aja teman-teman buat ini semua.
Jadi pertama-tama kan kita tadi ngelakuin adjustment, tambahin saturasi, tambahin tone builder, terus tambahin palette builder. Jadi kita bisa dapat gambar kurang lebih kayak gini dengan proses yang cukup singkat. Next kita bisa bahas ke gamut control. Jadi misal kasusnya di sini kita mau cari warna si bibir, kita bisa mainin slider di sini buat dapetin warna bibirnya. Jadi basically ini mirip kayak qualifier teman-teman, tapi yang bikin beda adalah tools-tools yang ada di sini nih. Density, saturation, groove ring, center hue, temperature, tint, sama hue-nya itu beda. Dan konsep qualify-nya di sini nih pakai color model namanya Oclap, beda kayak yang ada di Resolve pakai HSL. Untuk kelebihan Oclap-nya sendiri kalian boleh cari tahu, kalian bisa bandingin sendiri nanti kalau coba juga. Kita tadi udah dapet warna skinnya, warna lipsnya, warna bibir. Kita bisa adjust, kita pengen lebih gelap sedikit, kita juga masih bisa atur colornya kalau kita mau, tapi untuk sekarang ini cukup. Jadi ini before, ini after, before, after. Kita nambahin sedikit lebih deep aja buat warna lipsnya. Misalkan di sini kita mau ngatur skin tone juga, kita bisa set methodnya ke akurat atau mungkin save juga cukup. Jadi kalau kalian di mode save ada bintik-bintik kayak gini, ini nggak terlalu berpengaruh karena itu cuman guide aja. Misalkan kita pengen skin tone lebih terang, bisa kurangin density, atau lebih deep, kita bisa tambahin density-nya. Mungkin aku bakal tambahin sedikit seperti ini. Jadi dari semua adjustment tadi, ini before, kita lakuin primaries, tambahin saturasi, tambahin tone, atur palette, benerin lips, ini benerin skin tone, dan terakhir kita ada tekstur. Ini buat grain sama halation. Kalian juga bisa bandingin sendiri aja nanti. Untuk kualitas grain sama halation di sini, aku nggak mau overclaim, tapi yang jelas aku prefer ini daripada yang dibuat sama Resolve. Kurang lebih begitu teman-teman. Terus mungkin kita sedikit balik ke sini, ada cooldown hotspot. Ini kalau kalian lihat di area key-nya, ini kelihatan banget kalau key-nya to source atau kelihatan banget ada lampu di situ. Kita bisa cooldown sedikit biar dia lebih netral sama warna kulit area fill-nya. Jadi nggak ada bright spot putih gitu seperti di area sini. Kalau kita off-in, ini kan kelihatan lebih kontras area sini. Ini kita bisa admin. Yap. Jadi kalau kita bandingin, coba kita grab still di sini. Terus kita bandingin tanpa itu. Yang kanan yang pakai cooldown hotspot, yang kiri yang nggak pakai. Ini preference, mungkin kalian bisa lebih suka yang kiri, bisa lebih suka yang kanan, tapi aku lebih prefer yang kanan karena kita bisa balikin detail sedikit dari gambar kita. Dan cooldown hotspot nih cukup spesial, aku bakal bahas mungkin di shot ini.
Ini kebetulan di shoot pakai S-Log 3 Sony juga. Kita bisa atur sedikit di sini. Yap, kurang lebih segini. Dan aku bakal coba pakai cooldown hotspot. Misalkan sekitar setengah intensitas di sini. Atau mungkin biar tidak kerasa cheating, aku bisa pakai cooldown hotspot di sini. Habis itu kita grab steal dan kita bandingin metode yang umum mungkin di YouTube teman-teman pernah lihat orang biasa pakai qualifier. Habis itu dia bakal qualify by luminance aja, dan biasanya mereka bakal atur pakai editable spline di sini dan turunin. Jadi ini yang kiri, ini yang pakai curve, dan yang kanan tuh yang pakai DCTL cooldown hotspot tadi. Kita posisi node-nya sama di belakang correction. Nih misalkan aku coba match. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat nantinya, atau mungkin bisa tes sendiri, di sini perbedaannya tuh mungkin kelihatan tipis teman-teman ya. Tapi sebenarnya yang dilakuin sama si DCTL ini, dia ngurangin highlight tanpa ngilangin kontras dan juga tanpa ngilangin saturasi. Dan dengan konsep yang ini, hal itu tuh nggak berlaku karena RGB-nya digerakin bersamaan, jadi saturasinya tuh sedikit berkurang sebenarnya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya kecil banget memang, tapi kalau kita slide ke kiri ke kanan, bisa dilihat di skin tone sini. Yang kanan dia masih mertahanin warna dari kulitnya, tapi yang kiri dia lebih redup. Ini kan lebih oranye, ini lebih redup sedikit area sini kalau misalkan kelihatan. Jadi kurang lebih gitu sih teman-teman, bedanya di situ. Mungkin kita bisa tes lagi di sini dengan konsep yang sama. Ini jika di shot pakai Sony Sgamotris ini, misalkan begini, kita bakal pakai skenario yang sama. Ini kita bakal full intensity buat ngembaliin warna skin tone. Kita bisa grab steal, terus kita bakal lakuin hal yang sama pakai metode normal. Kita pick highlight doang, terus kita coba turunin. Kalau kita coba match sedikit di sini, kita bisa naikin spline-nya. Nah, bisa dilihat teman-teman, efek dari curve-nya sendiri juga pasti kan nambahin kontras. Nah itu bedanya. Kalau misalkan pakai si cooldown hotspot nih yang kanan, dia mertahanin warna kulit yang ada, sedangkan si curve dia bakal bikin gambar kita lebih kontras. Dan bisa dilihat juga di area highlight yang di reduce. Yang kanan ini yang DCTL cooldown hotspot tadi, dia masih ada warna kuning orange dari source kameranya memang, dan yang kanan dia masih putih di sini dan dia lebih kontras. Kurang lebih perbedaannya di situ sih teman-teman. Ya mungkin itu aja yang bisa aku share buat sekarang. Selamat mencoba. Terima kasih.